Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat selalu. Yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Pada hari ini kita akan memulai pelajaran ya. Melanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Namun sebelumnya kita buka pembelajaran pada hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita dari awal hingga akhir dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, pada kali ini kita akan belajar pembelajaran 6 subtema 2. Nah, ternyata kita sudah memasuki subtema 2 ya, udah akhir subtema 2. Dan sedikit lagi kita akan melaksanakan ulangan semester. Nah, baiklah, bisa dibuka halaman 94. Nah, pada halaman 94 di sini terdapat teks ya. Terdapat teks yang mana ini tentang ibu guru yang menjelaskan dan anak-anak yang mendengarkan ya. Baiklah, kita sama-sama kita baca teks tersebut. Hari ini Made belajar tematik di kelasnya. Ibu guru berdiri di depan para siswa. Ibu guru menjelaskan pelajaran tematik. Siswa menyimak penjelasan ibu guru. Ibu guru juga memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Segera Made mengangkat tangannya. Ternyata Made ingin menanyakan sesuatu yang tidak ia mengerti. Ibu guru kemudian melihat Made dan menyimak pertanyaan Made. Bertanya adalah hak anak ketika di sekolah ya. Salah satu hak kita di sekolah ialah bertanya. Bertanya akan apa? Bertanya akan pelajaran, bukan bertanya dengan hal-hal yang lain. Setiap anak berhak menyampaikan pertanyaan pada guru. Namun pertanyaannya harus disampaikan dengan bahasa yang sopan ya. Jadi kalau menanya nanya kepada guru mau tentang pelajaran atau tentang sesuatu apapun, kalian harus bertanya kepada guru dengan bahasa yang sopan ya, dengan bahasa yang sopan, yang lembut, jangan berteriak. Nah, itu tata krama bertanya yang baik terhadap guru. Pada saat ibu guru menjelaskan, maka siswa wajib mendengarkan penjelasan guru. Setelah penjelasan selesai disampaikan, barulah siswa boleh menyampaikan pertanyaan. Nah, ya. Jadi kalau guru sedang menerangkan, menjelaskan, siswa harus mendengarkan, nggak boleh bercanda, ngobrol, bermain dan lain sebagainya. Ya, itu salah satu kewajiban kita sebagai siswa atau murid. Ya, kewajiban sebagai murid ialah mendengarkan penjelasan guru. Jadi nggak boleh bercanda dan lain sebagainya. Nah, kalau ingin bertanya harus sampai selesai dulu. Guru udah selesai, udah berhenti ya, berhenti menjelaskan, barulah kalian bisa mengangkat tangan kalian untuk bertanya ya. Sikap yang seharusnya dilakukan ketika teman bertanya adalah mendengarkan dengan seksama. Kita harus menghargai teman yang sedang bertanya. Nah, jadi kalau misalkan ada teman yang bertanya, ini kita harus mendengarkannya, menyimak. Jangan kita ikut bisik atau bikin gaduh sehingga memecah konsentrasi guru ya untuk mendengarkan yang bertanya, siswa yang bertanya. Nah, setelah kalian membaca teks ini, kalian tuliskan ya sikap kalian. Yang pertama di halaman 59 ya, di kolom yang atas, bagaimana sikapmu ketika menyampaikan pertanyaan kepada guru? Ya, bagaimana sikap kalian ketika menyampaikan pertanyaan kepada guru? Lalu selanjutnya di bawahnya
Yang kolom bawah ini bagaimana sikap kalian seharusnya yang dilakukan saat ada teman yang menyampaikan pertanyaan. Nah, kalau ada teman yang bertanya, bagaimana sikap kalian? Apa kalian harus berisik, harus ngobrol dan lain sebagainya. Nah, kalian isi halaman 95 ini setelah kalian membaca teks halaman 94. Nah, setelah itu, setelah membaca teks itu, kita kembali ke hak dan kewajiban di sini di halaman 96. Nah, di sini ada hak dan kewajiban kalian terhadap kewajiban kalian ketika di dalam kelas, ya. Hak dan kewajiban kalian ketika di dalam kelas. Apakah di dalam kelas itu harus berisik, ngobrol, bercanda dan lain sebagainya, itu hak dan kewajiban kalian cari tahu sendiri, ya. Nah, contoh mungkin dari Bapak, salah satunya itu menjaga kebersihan. Itu kewajiban kita ketika di dalam kelas. Nggak boleh buang sampah sembarangan juga. Menjaga kebersihan itu salah satunya. Salah satu kewajiban kita ketika di dalam kelas. Atau lalu hak yang kita dapat berarti apa? Kelasnya bersih dan lain sebagainya. Nah, kalian lalu tuliskan di sini apa kewajibanmu dan hak kamu ketika di dalam kelas. Ketika ada guru, apa kewajiban kamu, ya. Nah, setelah ini pelajaran untuk pelajaran PKN. Nah, kita selanjutnya melanjutkan pelajaran matematika, ya. Pada pelajaran matematika kali ini kalian bisa baca teks di halaman 97. Setiap hari Senin, semua warga sekolah mengikuti kegiatan upacara. Saat upacara berlangsung, semua siswa berbaris. Siswa wajib berbaris rapi dan mendengarkan amanat yang disampaikan pembina upacara. Petugas upacara di sekolah Ratna terdiri atas 40 siswa. Cobalah membuat kemungkinan dari jumlah angkanya. Tentukan jumlah semua siswa yang mengikuti upacara. Tentukan juga berapa siswa yang ada di barisan pasukannya. Jadi jumlah seluruh siswa ada berapa dan jumlah yang mengikuti upacara itu berapa. Di sini ada berarti jumlah siswanya misalkan ada 300, berarti dikurangi 40 sebagai petugas upacara, sisanya 260 lah, seperti itu, ya. Nah, di halaman 98 kalian juga harus mencari kemungkinan angkanya, ya, kemungkinan angkanya yang ada di halaman 98. Nah, ini halaman 98 kalian bisa samakan jumlah petugas upacaranya, bisa juga beda-beda, ya. Berarti ini termasuknya terserah kalian juga, ya. Kalau sama bagus, kalau berbeda dari nomor 1 sampai nomor 5 itu berbeda-beda, nggak apa-apa, ya. Yang penting kalian kerjakan dan kalian dapat paham tentang kemungkinan angkanya, ya. Tapi usahakan disesuaikan dengan contoh yang di halaman 97. Berarti kalau misalkan sesuai dengan contoh, jumlah petugas upacaranya sama semua. Misalkan 40 atau 30 gitu, ya. Nah, ini untuk pelajaran matematika. Insyaallah kalian paham, ya. Sampai sini pelajaran matematika. Selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia. Pada pelajaran bahasa Indonesia kali ini, pada halaman 99, kalian bisa melihat Ratna dan kakaknya sedang berdiskusi bersama. Nah, bisa dibaca. Ini teks, ya. Teks ini dilakukan 2 orang, bisa kalian lakukan di rumah bersama orang tua kalian atau saudara kalian. Ya, halaman 99. Ratna, kenapa kita harus mendengarkan saat teman berbicara, Kak? Nah, Ratna ini bertanya kepada kakaknya, ya. Lalu kakaknya menjawab, karena setiap orang ingin didengarkan. Mereka punya hak untuk didengar. Ratna
Lalu bagaimana sikap kita sebagai pendengar yang baik? Kakaknya menjawab, tatap mata yang sedang berbicara, tunggu dia bicara sampai selesai, barulah kita boleh menyela. Apabila ada yang ingin kita sampaikan, sampaikanlah pendapat dengan santun, ya. Jadi dengan sopan nyampainya. Kalau kita mau menyela pembicaraan, mau menyela pembicaraan orang lain. Nah, Ratna bertanya lagi, apa boleh kita bicara dengan suara keras? Kakaknya menjawab, sebaiknya bicara dengan suara yang lemah lembut dan sopan. Bicaralah dengan baik-baik, hargai apapun pendapat temanmu. Ratna pun paham, ya. Dia menjawab, oh iya, terima kasih Kak. Nah, dari teks ini kalian pahami, ya, mana kalimat sarannya, ya, mana kalimat saran yang ada di teks ini. Lalu pelajari juga, bukan kalian cuma baca doang, dipraktekkan bagaimana cara berbicara yang baik kepada orang lain. Nah, setelah itu di halaman 100 bisa kalian kerjakan, ya. Kalian kerjakan setelah membaca teks ini, kalian kerjakan di halaman 100. Nah, kita sudah selesai di subtema 2. Kali ini kalian tolong isi halaman 103, ya, untuk PR 103 dan 104. Di sini untuk PR, ya. Kalian kerjakan, ya, tetap semangat belajarnya, ya. Jangan gampang menyerah, jangan gampang bilang susah sebelum kalian mencobanya, ya. Lebih baik salah daripada takut buat mencoba. Kalau orang yang takut mencoba nggak bakalan bisa. Tetapi kalau orang yang udah salah dan mencoba lagi, insya Allah nanti bakalan bisa. Oke, baiklah. Mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.